Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mawahda dengan NIM 1901041. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan pemisahan dan pembuangan sampah medis, di mana operasionalnya dibagi menjadi 10 kategori, dari kategori nomor 1 sampai kategori nomor 10. Baik, kita mulai dari kategori nomor 1. Kategori nomor 1 yaitu kategori sampahnya, sampah anatomi manusia yang terdiri dari jaringan, organ, dan bagian-bagian tubuh manusia. Adapun cara perlakuan atau cara pembuangannya itu dengan cara pembakaran atau penguburan yang dalam. Baik, kita melangkah ke kategori nomor 2 yaitu sampah hewan, di mana sampah hewan ini terdiri dari jaringan, organ, bangkai bagian tubuh, bagian yang berdarah, cairan, dan hewan percobaan yang dilakukan dalam penelitian, sampah rumah sakit hewan, pembuangan dari rumah sakit, dan penampungan hewan. Di mana cara perlakuan atau cara pembuangannya itu dengan cara pembakaran atau penguburan yang dalam. Baik, kita melangkah ke kategori yang nomor 3 yaitu sampah mikrobiologi dan sampah bioteknologi, di mana terdiri dari sampah dari laboratorium kultur, persediaan bahan mikroorganisme, vaksin hidup atau yang diilmahkan, kultur sel manusia dan hewan yang digunakan dalam penelitian, dan agen-agen infeksius dari laboratorium penelitian dan industri, sampah dari produksi racun biologis, wadah dan alat yang digunakan untuk transfer kultur, di mana cara pembuangannya itu dengan cara autoklav atau pemanggangan atau pembakaran lokal. Baik, selanjutnya itu kategori nomor 4, di mana terdiri dari sampah tajam seperti jarum, spuit, kaca, dan lain-lain yang dapat menimbulkan tusukan dan luka gores. Tercakup pula di dalamnya benda yang tajam, baik yang sudah maupun yang belum digunakan, di mana cara pembuangannya itu dengan cara desinfeksi, baik itu secara kimiawi atau autoklav atau pemanggangan dan mutilasi atau pemotongan. Kategori yang nomor 5 yaitu obat-obat yang dibuang dan obat-obat sitotoksik, di mana terdiri dari sampah yang terdiri dari obat-obatan yang sudah kadaluarsa, terkontaminasi, dan dibuang. Adapun cara pembuangannya itu dengan cara pembakaran atau penghancuran dan pembuangan obat pada area penguburan yang aman. Baik, selanjutnya kita melangkah ke kategori yang nomor 6 yaitu sampah padat, di mana sampah padat ini terdiri dari benda-benda yang terkontaminasi dengan darah dan cairan tubuh termasuk kapas, perban, gips, kain linen, spray, dan benda-benda lain yang terkontaminasi dengan darah. Adapun cara pembuangannya itu dengan cara pembakaran atau autoklav atau pemanggangan. Baik, kita melangkah ke kategori nomor 7 yaitu sampah padat. Sama seperti kategori nomor 6, namun perbedaannya di sini di mana sampah padat yang termasuk dalam kategori nomor 7 yaitu sampah dari benda-benda sekali pakai, selain benda tajam seperti selang, kateter, set intravena, dan lain-lain, di mana cara pembuangannya itu disinfeksi secara kimiawi, autoklav atau pemanggangan, dan mutilasi atau pemotongan. Kategori selanjutnya itu kategori nomor 8, di mana terdiri dari sampah cair. Sampah cair ini terdiri dari sampah dari laboratorium dari kegiatan pencucian, pembersihan, rumah tangga, dan desinfeksi, di mana cara pembuangannya itu disinfeksi secara kimiawi dan dibuang ke saluran pembuangan. Kategori nomor 9 yaitu abu pembakaran, di mana abu pembakaran ini terdiri dari abu dan pembakaran sampah biomedis apapun, di mana cara pembuangannya itu dibuang di area pembuangan sampah yang resmi. Baik, kategori yang terakhir yaitu kategori nomor 10, di mana kategori nomor 10 ini terdiri dari sampah kimiawi. Sampah kimiawi ini terdiri dari bahan-bahan kimia yang digunakan dalam produksi bahan biologis, yang dapat digunakan untuk disinfeksi seperti insektisida, di mana cara pembuangannya itu diolah secara kimiawi dan dibuang dalam saluran pembuangan untuk sampah cair dan pada area penguburan yang aman untuk sampah padat. Selanjutnya kita melangkah ke kode warna, jenis sampah, dan metode pembuangannya seperti apa. Kode warna ini terdiri dari 4 bagian. Baik, kita melangkah ke kode yang pertama. Yang pertama itu kode hitam. Jenis sampahnya yaitu sampah umum infeksius yang terdiri dari kertas-kertas kontrol, gelas plastik,
tisu, dan yang kedua itu sampah dapur, di mana metode pembuangannya itu pembuangan pada area penguburan yang dalam. Yang kedua itu kode kuning. Kode kuning ini terdiri dari sampah infeksius, di mana terdiri dari jaringan, organ, bagian-bagian tubuh manusia. Yang kedua itu barang-barang yang terkontaminasi darah dan cairan tubuh pasien yang diketahui mengidap penyakit HIV atau HBV atau HCV, dan obat-obat sitotoksik yang dibuang. Adapun metode pembuangannya itu dengan cara pembakaran. Baik, kode yang ketiga yaitu kode merah, di mana kode merah ini terdiri dari jenis sampah plastik infeksius yang terdiri dari yang pertama barang-barang sekali pakai seperti selang intravena yang infeksius. Yang kedua yaitu kateter karet, selang nasogastik, dan yang ketiga itu kanul, sarung tangan, dan spuit. Adapun metode pembuangannya itu dengan cara autoklav atau pemanggangan. Dan kode yang terakhir yaitu kaleng biru atau putih tidak tembus tusukan, di mana jenis sampahnya itu benda tajam seperti jarum, spuit, skalpel, mata pisau, dan lain-lain. Adapun metode pembuangannya itu pengelolaan secara kimiawi atau penghancuran, dan bisa juga dengan cara autoklav. Baik, sekian penjelasan mengenai materi peraturan pemisahan dan pembuangan sampah medis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.